Semua orang harus tahu sunnah-sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sunni Sunnah for everybody. Alhamdulillah. Ini kita masih bersama Ustadz Imam Syuhada. Gimana nih? Ada apa lagi nih sekarang nih? Masih santai-santai, diskusi ringan-ringan harian aja. Yang mungkin ada yang masih suka bertanya di DM atau di di komen-komen ya kan. Memang ini mungkin seputar pertanyaan-pertanyaan orang mungkin yang baru hijrah. Anda juga suka ngalamin nih yang kayak gini. Contohnya kayak gini Ustadz nih. Ini kita langsung aja ya. Contohnya nih pertama kali waktu anak hijrah juga contohnya dulu ya. Emang harus pakai celana itu di atas mata kaki. Emang nggak boleh di bawah mata kaki gitu ya. Dulu awal-awalnya sama juga. Emang harus kayak gini gitu atau kayak gimana? Coba nyari-nyari gitu ya. Sampai dinyinyirin mungkin. Sampai dinyinyirin. Betul. Nah setelah ini kayaknya banyak juga teman-teman kita juga yang sama pertanyaannya. Emang harus di atas mata kaki? Gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, barakallah. tadi ya di episode beberapa sebelumnya kita sudah bahas bahwa pakaian itu kembali kepada uruf. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Nah, ternyata dalam berpakaian sebagai muslim laki-laki ini ada aturannya. Nggak cuman menutup aurat ya, nggak boleh dengan yang tipis, tapi juga ternyata ada larangan isbal. Isbal ini apa? Dalam bahasa Arab, isbal artinya adalah menjulurkan atau membiarkan pakaian kita itu melewati mata kaki ke bawah. Ini namanya isbal. Pelakunya disebut musbil. Makanya ketika kita hijrah ya, seorang muslim laki-laki, pakaian pun harus ikut hijrah. Bukan modelnya, bukan fashionnya, tetapi aturan secara syar'inya. Ada rules-nya untuk masalah celana ataupun gamis yang melebihi mata kaki. Pakaiannya apapun, mau pakai sarung, mau pakai jubah, pakai gamis, kurta, atau tadi baju koko, celana, ya sirwal, silahkan bebas. Yang penting tidak melewati mata kaki. Karena hadis datang dari Rasulullah. Ini alasannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma asfalal ka'bain minal izar fa finnar. Setiap pakaian muslim laki-laki yang melewati dua mata kakinya, maka itu diancam neraka. Pakaiannya apapun yang dikenakan ya, kalau itu melewati dua mata kaki, maka fa finnar kata Rasulullah, diancam neraka. Yang masuk neraka siapa? Orangnya sebagai pelaku dan pakaiannya masuk neraka. Itu kata para ulama. Kemudian lebih parah lagi kalau seseorang melakukan isbal itu dengan perasaan sombong atau sikap sombong. Ini lebih berat lagi dosanya. Karena dalam hadis yang lain ya, riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda alaihi wassalam, la yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat seseorang, yakni muslim laki-laki, yang menjulurkan, memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki khuyala, dengan sombong. Nah, di sini kata guru kami Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, maka tingkatan-tingkatan isbal ini ada beberapa jenis. Ketika seorang muslim laki-laki dia membiarkan pakaiannya melewati dua mata kakinya, maka dia sudah berdosa. Karena tadi ada ancaman api neraka. Walaupun dia tidak sombong. Walaupun tidak sombong itu sudah berdosa. Dan kalau dia isbal ya, pakaiannya di bawah mata kaki plus sombong, dosanya semakin parah. Akan dipandang itu ya. Karena dosanya dua. Dosa isbal dan dosa sombong. Yang lebih berat di sini seperti itu. Tapi ada batasan aman. Dikatakan tidak isbal, kata para ulama, ketika ujung pakaian kita, ujung celana, ujung sarung, ujung jubah atau gamis sejajar dengan mata kaki. Ini masih aman. Yang penting tidak melewati. Mata kaki kan kita bisa lihat ya, yang ada jendolannya tuh. Nah, ketika ujung pakaian kita masih sejajar dengan mata kaki, ini masih aman. Ini halal, ini mubah. Hanya ana sering bilang ke teman-teman yang, Ustadz, di tempat kerja ana nggak boleh cingkrang. Ya nggak harus cingkrang sebetulnya, yang penting tidak melewati dan sejajar pun itu sudah boleh, halal. Ya, boleh. Namun kalau bicara afdol, bicara mana yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya, nisfus sak,
setengah itu setengah betis. Aman ya gitu ya naiknya. Dan itu pakaiannya Rasulullah. Kata para sahabat dan kata istri-istri beliau, izarul Rasul itu nisfus sak. Jadi ujung pakaian celana atau sarung Rasulullah itu di pertengahan betis. Cingkrang berarti kan? Banget. Betul cingkrang. Setengah betis. Betis. Ini afdolnya, bukan wajib. Oke. Ya, tetapi lebih utama. Tetapi kalau sejajar saja dengan mata kaki dan tidak melewati, itu masih aman, masih halal. Dan alhamdulillah juga sekarang fashion sekarang juga udah kesana arahnya malah ya. Kita ke mau beli celana tuh sudah ada yang setengah betis, yang 7/8. Iya, bahkan mereka yang bukan orang Islam ya. Oh iya. Iya kan? Fashionnya tapi mereka sudah seperti itu. Tapi kalau kita niatnya karena ingin mengikuti Nabi SAW, jadi ibadah berpahala. Bahkan kata para sahabat ya, dengan kita tidak isbal ya, atau mencingkrangkan pakaian kita itu, ini lebih atqa, lebih membuat kita bertakwa kepada Allah, dan lebih anqa, lebih bersih, lebih suci. Seperti itu. Dan ini juga apa ya? Oke nih, celana nggak menutup mata kaki. Berarti nggak boleh dong pakai kaos kaki. Dari bawah ya, kan kaos kaki menutupi mata kaki. Terus kita nggak boleh dong selimutan. Oh iya, terus gimana kayak di rumah kan pasti kita selimutan ya, gitu pakai baju tidur gitu ya. Jadi isbal yang muharram yang dilarang adalah setiap pakaian yang dipakai dari bagian atas tubuh ke bawah bagian kaki dan melewati mata kaki. Itu isbal, definisi isbal, dan itu isbal yang dilarang. Kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu yang panjang, boot ya, itu pun tidak masuk definisi isbal. Kenapa? Karena dia dipakai dari kaki, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi kita persempit saja. Isbal itu yang dilarang adalah pakaian yang kita pakai dari atas ke bawah, sampai ke kaki. Tidak boleh melewati mata kaki. Seperti itu. Jadi boleh selimutan, boleh pakai kaos kaki. Aman. Kita butuh ilmu ya, butuhnya belajar. Jadi tahu tuh, apalagi yang hal-hal seperti itu. Tapi saat kalau misalkan ada saudara kita yang masih isbal, tetap kan kita juga bukan yang menjadi nggak mau berteman ya kan. Maksudnya kita juga muamalah sama mereka santai-santai aja. Sebetulnya kalau wajib di atas mata kaki itu wajib ya. Maksudnya tidak boleh melewati gitu. Wajib sejajar atau di atas gitu ya. Tapi dalam hal muamalah bukan berarti kita memusuhi dan mengajak perang. Jangankan orang muslim yang belum betul-betul islami gitu ya penampilannya. Kita punya teman atau tetangga atau keluarga yang masih kafir, masih non-muslim, kita tetap kok berakhlak mulia kepada mereka. Tapi kuncinya kita harus mewarnai mereka. Jangan kita diwarnai mereka. Ini penting nih kan. Betul. Kita harus pintar untuk bisa mewarnai mereka dengan kebenaran dan kebaikan. Dan hati-hati kita jangan sampai diwarnai mereka oleh kebatilan dan keburukan. Ini kuncinya. Dan akhlak mulia tetap kita berikan kepada siapapun. Apalagi mereka ini butuh dirangkul, butuh didakwahi ya. Jangan kemudian mereka lari ya gara-gara kita ini saklek gitu ya. Terlalu ngegas gitu. Itu ini saat kayak fenomena orang hijrah tuh kayaknya semangatnya tuh lagi kasar, tinggi, garang, nggak bisa senyum. Nggak boleh garang gitu. Kalau balas komen itu syadid gitu kan. Ingat kata Rasulullah, basyira wala tunafira, yassira wala tu'asira. Berikan kabar bahagia, jangan dibikin lari itu orang. Dan sampaikan ya kemudahan, berikan kemudahan, jangan dipersulit. Itu tugas kita, apalagi mengajak orang untuk hijrah. Seperti itu. Nah, masalah tadi isbal juga ya, ini dilakukan Rasulullah SAW. Beliau dengan penuh hikmah mengajarkan haramnya isbal kepada para sahabat. Seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu. Tidak sengaja beliau pakai sarungnya melorot. Tapi kata Rasulullah, angkat lagi. Dan ternyata tidak hanya Abu Bakar. Di sana ada Abdullah bin Umar juga pernah ya dinasihati langsung tentang haramnya isbal. Seperti juga Sufyan bin Abi Sahal ya. Termasuk ada ketika itu seorang sahabat yang dia ini ahnaf, bengkok dua kakinya. Ketika dia berjalan ternyata isbal tuh pakaiannya sampai dikejar oleh Rasulullah, Padahal sudah jauh tuh. Nabi mengejar. Hanya apa? Hanya untuk mengingatkan, jangan isbal, angkat pakaianmu. Dan dia beralasan, dua kakiku ahnaf ya, bengkok ya, malu kalau misalkan terlihat. Kata Rasulullah, semua ciptaan Allah itu indah. Jangan malu dengan pandangan manusia.
Akhirnya Ajib. sejak itu selalu orang ini berpakaian nisfus sak, setengah betis. Wah, Masya Sebegitu pentingnya ya sampai pandangan dikejar. manusia udah nggak dipeduluin lagi. Iya, betul, pandangan betul. Allah itu yang kita Kita kejar tuh. kejar. Iya. Alhamdulillah, selesai nih episode kita ngebahas tentang isbal. Iya, betul. Jadi teman-teman yang kalau udah tahu ilmunya, maksudnya kita mulai digunting, akan dirapikan atau beli jadi celana sirwal ada di livi.muslim. Masya Allah. Iya. Lengkap ya ini kalau Lengkap. Oke, terima kasih buat Actin Coffee, Iya. buat Ustadz. Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah, Jazakumullah atas khairan. ilmu dan Tetap waktunya. semangat ya Amin. untuk thalabul ilmi. Nah, Ustadz. Baik, kita akhiri ya. Kita akhiri tapi nggak berakhir di sini insya Allah. Insya Allah kita ketemu lagi di acara Sunni. Sunnah for everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua orang harus tahu sunnah-sunnah Nabi SAW.